Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja terasa sedikit aneh saat pertama kali saya membacanya. Aneh gimana tuh? Seumur-umur, kita kan diajarkan kalau pelanggan setia itu adalah raja. Jaga mereka, dengarkan mereka, bangun produk yang mereka mau. Logis kan? Sangat logis. Itu mantra bisnis di mana-mana. Tapi, dari materi yang kita pegang hari ini, bab 8 buku The Proximity Paradox, ada gagasan yang lumayan radikal. Bagaimana jika fokus membabi buta terhadap pelanggan saat ini, justru yang bikin inovasi kita mandek? Tepat sekali. Ini dilema yang seringkali nggak disadari banyak perusahaan. Oh ya, Di satu sisi, mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu terasa aman. Biayanya lebih murah, hasilnya lebih bisa diprediksi. Kita tahu apa yang mereka suka. betul-betul. Tapi di sisi lain, pertumbuhan yang sesungguhnya, lompatan besar ke depan, itu justru datang dari orang-orang yang bahkan belum tahu siapa kita. Dan disitulah letak paradoksnya, yang disebut The Proximity Paradox itu ya. Presis. Semakin dekat kita dengan pelanggan setia, semakin kita terjebak dalam cara pandang mereka. Kita jadi seperti pakai kacamata kuda, nggak bisa melihat peluang besar yang ada di luar sana. Jadi kita melayani kenyamanan mereka, bukan menggali potensi pasar yang belum tersentuh. Betul. Nah, hari ini kita akan bedah lebih dalam kenapa pola pikir untuk mencari pelanggan baru atau akuisisi seringkali jauh lebih ampuh untuk inovasi daripada sekedar mempertahankan yang lama. Nah, ini yang menarik. Kita juga akan bahas konsep 10 kali lebih baik. Bukan cuma sedikit lebih baik, tapi 10 kali lipat. Betul. Mari kita langsung masuk ke jebakan pertama yang sering kita temui. Jebakan retensi. Oke, coba bayangkan sebuah skenario yang sangat umum. Pameran dagang. Anda pasti pernah lihat kan? Tentu. Perusahaan abisin banyak uang buat bikin stand yang megah, sewa staf, dan yang paling penting, bikin ribuan souvenir. Topi, pulpen, bola stres, apapun itu. Iya. Dengan logo mereka di mana-mana. Tujuannya jelas kan? Untuk menarik pengunjung baru, mendapatkan leads, memperluas jangkauan. Biasanya mereka pasang target, kita harus dapat 100 pelanggan baru dari acara ini. Oke, itu tujuan di atas kertas. Nah, itu tujuan yang dideklarasikan. Tapi coba perhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat pelanggan lama yang sudah setia mampir ke stand, stafnya kan merasa nggak enak kalau nggak ngasih souvenir juga. Oh iya juga ya. Oh, Bapak kan pelanggan setia kami, ini silahkan ambil topinya. Akhirnya, sebagian besar souvenir itu justru habis buat orang-orang yang sudah jadi pelanggan. Wah, ini kena banget. Jadi, niatnya mau akuisisi, tapi praktiknya malah jadi retensi. Tepat. Kita lebih takut menyinggung pelanggan lama daripada fokus mencari yang baru. Kita terjebak menyenangkan mereka yang sudah ada. Dan ini masalahnya di mana? Inti masalahnya di sini. Pelanggan setia Anda, meskipun mereka sumber pendapatan yang stabil, seringkali alergi terhadap perubahan besar. Coba ingat deh, kapan terakhir kali Anda seneng saat tampilan Facebook atau aplikasi favorit Anda diubah total? Nggak pernah. Pasti awalnya ngeluh kan, tombolnya pindah kemana, kenapa jadi aneh begini. Saya sendiri masih kesel sama beberapa pembaruan aplikasi perbankan saya. Tepat. Jadi, kalau Anda cuma mendengarkan pelanggan yang ada, inovasi Anda akan cenderung bersifat perbaikan kecil-kecilan, sedikit lebih cepat, sedikit lebih cantik. Inkremental ya istilahnya. Betul, inkremental. Anda nggak akan pernah menciptakan sesuatu yang benar-benar mendobrak. Disinilah investor Bill Gross yang dikutip dalam sumber kita memberikan sebuah aturan emas. Produk baru Anda harus 10 kali lebih baik dari yang sudah ada. Tunggu. 10 kali lebih baik, itu standar yang luar biasa tinggi. Bukan cuma 10% atau 20% lebih baik, tapi 1000% lebih baik. 10 kali lipat. Kenapa harus ekstrim itu? Apa perbaikan 2 atau 3 kali lipat nggak cukup? Ternyata enggak. Karena kita melawan sesuatu yang sangat kuat, kelembaman atau inersia manusia. Orang cenderung bertahan dengan apa yang sudah mereka kenal, bahkan kalau itu nggak sempurna. Zona nyaman. Betul. Untuk bikin mereka mau susah payah belajar hal baru, meninggalkan kebiasaan lama, risikonya harus sepadan. Dan sedikit lebih baik itu nggak cukup buat memotivasi mereka. Oke, ini mulai masuk akal. Ada semacam biaya psikologis untuk beralih. Dan inovasi kita harus bisa membayar biaya itu dengan nilai yang jauh lebih besar. Persis. Dan ini diperkuat oleh sebuah penelitian yang sangat menarik dari Profesor Harvard John T. Gorville.
Dia menemukan adanya fenomena yang dia sebut ketidakcocokan 9:1. 9:1. Kedengarannya dramatis. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, di satu sisi kita sebagai pencipta produk cenderung melebih-lebihkan kehebatan inovasi kita. Kita jatuh cinta sama ide kita sendiri. Wajar sih itu. Menurut Goreville, kita menilainya 3 kali lipat lebih baik dari kenyataannya. Oke, itu bias dari sisi pengembang. Lalu? Nah, di sisi lain, konsumen juga punya bias. Mereka melebih-lebihkan nilai dan kenyamanan dari produk yang sudah mereka pakai sekarang. Mereka juga menilainya 3 kali lipat lebih tinggi dari nilai objektifnya, karena mereka sudah terbiasa. Wah, saya ngerti sekarang. Jadi, pengembang melebih-lebihkan 3x, konsumen juga melebih-lebihkan 3x. Kalau digabung, 3 dikali 3, jadilah ada kesenjangan persepsi nilai sebesar 9 kali lipat. Bingo! Apa yang menurut kita terobosan revolusioner, di mata calon pelanggan mungkin cuma terasa seperti perbaikan kecil yang nggak sepadan sama repotnya beralih. Tepat sekali. Itulah kenapa standar 10 kali lebih baik jadi sangat penting. Anda harus menciptakan sesuatu yang begitu superior sehingga keunggulannya nggak bisa dibantah, bahkan setelah melewati filter bias 9 kali lipat itu. Gila, ini mengubah cara pandang banget. Nah, ada satu perusahaan yang benar-benar berhasil melakukan ini dengan cemerlang. Nintendo. Nintendo. Saya langsung teringat masa kecil. Tapi ini pasti bukan tentang Super Mario di tahun 80-an kan? Bukan, ini tentang salah satu pertaruhan terbesar mereka di awal tahun 2000-an. Oke. Saat itu, pasar video game itu medan perang yang brutal. Ada 2 raksasa, Sony dengan PlayStation dan Microsoft dengan Xbox. Pertarungannya jelas, adu kekuatan. Betul, saya ingat era itu. Semua orang ngomongin polygon count dan frame rate. Target pasarnya juga sangat spesifik. Para gamer hardcore, biasanya laki-laki muda. Nintendo saat itu sebenarnya punya konsol juga, GameCube, tapi penjualannya jauh di bawah PlayStation 2. Mereka sadar kalau mereka terus ikut dalam perang grafis ini, mereka cuma bakal jadi pemain nomor 3. Jadi, mereka dihadapkan pada pilihan. Terus bertarung di arena yang sudah penuh sesak, atau melakukan sesuatu yang sama sekali beda. Dan mereka memilih yang kedua. Alih-alih bertanya gimana cara kita merebut gamer dari Sony, mereka mengajukan pertanyaan yang jauh lebih radikal. Apa itu? Bagaimana cara kita menciptakan gamer yang sama sekali baru? Mereka melihat jutaan orang di luar sana, orang tua, anak-anak, kakek nenek, yang nggak tersentuh oleh industri game. Itu langkah yang sangat berani. Mengabaikan pasar inti mereka dan mencoba menciptakan pasar baru dari nol. Pasti banyak orang di internal Nintendo sendiri yang nganggap ide itu gila. Pasti ada keraguan. Kita mau jualan game ke nenek-nenek. Yang bener aja. Mungkin ada yang bilang begitu. Tapi visi kepemimpinan mereka saat itu sangat kuat. Presiden Nintendo, Satoru Iwata, punya misi untuk memperluas populasi pemain game. Mereka nggak lagi menciptakan untuk pelanggan yang ada. Mereka menciptakan untuk pelanggan masa depan. Dan hasilnya adalah... Nintendo Wii. Saya ingat betul kemunculannya di tahun 2006. Rasanya kayak datang dari planet lain. Betul. Di saat semua orang sibuk dengan tombol yang rumit, mereka datang dengan stick remote yang digerak-gerakan. Inovasinya bukan pada teknologi ya, tapi pada pengalaman. Tepat, mereka nggak peduli dengan grafis HD. Fokus mereka adalah gimana caranya bikin game jadi intuitif. Alih-alih nekan tombol X buat mukul bola tenis, Anda cukup ayunkan tangan seolah-olah megang raket. Iya. Alih-alih menekan kombinasi tombol untuk melempar bola bowling, tinggal ayunkan lengan. Tiba-tiba game jadi bisa diakses oleh siapa saja. Saya ingat sekali lihat video-video viral keluarga main Wii Sports bareng. Anak kecil, ibu, ayah, bahkan kakek dan nenek mereka. Itu pemandangan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia game. Dan itu berhasil luar biasa. Wii menghancurkan mitos bahwa game cuma buat anak muda. Sumber kita menyebutkan, segmen demografis di atas 60 tahun jadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat berkat Wii. Wow. Panti jompo di seluruh dunia mengadakan turnamen bowling Wii. Hasilnya, pada 2013, Wii terjual lebih dari 100 juta unit, mengalahkan PlayStation 3 dan Xbox 360. Sebuah kemenangan telak. Dan itu semua karena mereka berani berhenti mendengarkan apa yang diinginkan oleh gamer saat itu. Dan mulai membayangkan apa yang mungkin diinginkan oleh orang-orang yang bahkan nggak menganggap diri mereka gamer. Kisah Nintendo ini benar-benar membuka mata. Tapi saya jadi mikir,
Ini kan Nintendo, perusahaan raksasa. Buat kita yang mungkin bekerja di tim yang lebih kecil, gimana kita bisa mulai menerapkan pola pikir ini tanpa mengambil resiko gila-gilaan? Pertanyaan yang bagus sekali. Tentu nggak semua orang bisa ambil risiko sebesar Nintendo. Tapi pola pikirnya bisa dilatih. Sumber yang kita bedah ini ngasih beberapa latihan praktis yang sangat berguna. Oke, saya siap. Latihan praktis apa yang bisa kita coba? Latihan pertama disebut memposisikan ulang produk yang ada. Caranya sederhana, tapi sangat efektif. Kumpulkan tim Anda, lalu tulis berbagai macam kelompok audiens yang nggak biasa. Nggak biasa tuh contohnya gimana? Bisa apa saja. Misalnya, pasangan pensiunan yang suka bepergian, petani dengan anak kecil, desainer interior lepas, atau instruktur kebugaran. Pokoknya, audiens yang jauh dari target pasar Anda sekarang. Masukkan semua kertas itu ke dalam topi. Oke, lalu? Bagi tim Anda jadi kelompok-kelompok kecil. Minta setiap kelompok ambil satu kertas. Tugas mereka, dalam 15 menit, lakukan curah pendapat. Gimana cara kita mengubah produk kita, fiturnya, kemasannya, pesannya, biar jadi sangat relevan buat kelompok audiens ini. Menarik. Coba kita tes. Misalnya produk kita adalah aplikasi meditasi buat para profesional di kota besar yang stres. Terus tim saya dapat audiens petani dengan anak kecil. Nah, disitulah kreativitas bermain. Mungkin Anda bisa bikin fitur meditasi singkat 5 menit yang bisa didengarkan lewat headset pas istirahat di ladang. Oh, oke. Ngantar tidur yang menenangkan untuk anak-anak si petani, jadi orang tuanya bisa ikut rileks. Tujuannya bukan untuk langsung dieksekusi, tapi untuk melatih otot berpikir di luar kebiasaan. Saya suka itu. Latihan ini maksa kita buat lihat produk kita dari sudut pandang yang sama sekali baru. Oke, itu latihan pertama. Ada lagi? Ada. Strategi kedua ini lebih terstruktur, pakai apa yang disebut matriks pelanggan masa depan. Anda cuma perlu bikin 2 tabel sederhana. Matriks pertama isinya apa? Matriks pertama punya 2 kolom. Kolom pertama, seperti apa profil pelanggan ideal kita 5 tahun dari sekarang? Oke, membayangkan ke depan? Betul. Demografi, hobi, pekerjaan mereka. Kolom kedua, kalau ada perusahaan baru yang disruptif, kenapa mereka akan menargetkan kelompok pelanggan masa depan ini? Ini bantu Anda mengidentifikasi kelemahan. Oke, jadi membayangkan pelanggan masa depan dan ancaman yang mungkin mengincar mereka. Bagaimana dengan matriks kedua? Matriks kedua ini yang menurut saya paling berharga. Isinya 3 kolom. Kolom pertama, kebutuhan apa dari pelanggan kita saat ini yang belum terpenuhi dengan baik? Harus jujur di sini ya. Harus. Mungkin produk Anda agak rumit atau layanan pelanggannya lambat, tulis saja. Lalu kolom kedua. Kolom kedua adalah kuncinya. Pertanyaannya, kelompok audiens lain mana di dunia ini yang memiliki kebutuhan serupa yang belum terpenuhi itu? Ah, di sini kita mulai mencari benang merah. Tepat. Bisa kita pakai contoh konkret. Boleh? Misalnya, aplikasi pencatat keuangan untuk freelancer. Oke. Di kolom pertama, kebutuhan yang belum terpenuhi, Anda mungkin tulis, susah memisahkan pengeluaran pribadi dan bisnis. Betul. Atau, bingung cara hitung pajak di akhir tahun. Nah, untuk kolom kedua, audiens lain dengan kebutuhan serupa, Anda mungkin akan menemukan jawaban seperti pemilik warung kecil, seniman yang jual karyanya online, atau mahasiswa yang punya usaha sampingan. Oh, ya juga. Mereka semua bukan freelancer, tapi punya masalah yang sama persis. Dan Anda menemukan pasar baru yang potensial. Ah, saya mengerti. Jadi, dengan menjawab kolom kedua itu, kita bisa menemukan pasar-pasar baru yang selama ini nggak pernah kita lirik. Lalu apa isi kolom ketiga? Kolom ketiga adalah penutupnya. Bagaimana cara kompetitor atau perusahaan baru bisa masuk dan memenuhi kebutuhan ini dengan lebih baik? Jawaban di kolom ini pada dasarnya adalah peta jalan inovasi Anda. Itu adalah daftar ancaman sekaligus peluang yang harus segera kita garap. Sebelum orang lain melakukannya. Ini benar-benar kerangka kerja yang kuat. Jadi, kita nggak cuma nebak-nebak, tapi secara sistematis mengidentifikasi di mana letak peluang. Luar biasa. Benar. Kedua latihan ini tujuannya sama. Memaksa kita untuk sementara waktu melepaskan keterikatan kita pada pelanggan saat ini dan mulai mendesain untuk mereka yang belum kita kenal. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, intinya adalah terlalu fokus pada pelanggan yang Anda miliki sekarang akan mengikat Anda pada masa lalu. Dan pada perbaikan-perbaikan kecil.
Inovasi sejati, lompatan besar, itu datang dari keberanian untuk membangun sesuatu bagi orang-orang yang bahkan belum tahu kalau mereka butuh Anda. Dan itulah esensi dari The Proximity Paradox. Kedekatan yang seharusnya jadi kekuatan, yaitu kedekatan dengan pelanggan setia, justru bisa menjadi penghalang terbesar. Terkadang, Anda perlu sengaja menciptakan sedikit jarak, mengambil langkah mundur, supaya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan ke tim kita bukan lagi, bagaimana cara membuat pelanggan saat ini 10% lebih bahagia? Bukan lagi itu. Tapi harus diubah menjadi, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang begitu menarik, sehingga sekelompok orang yang sama sekali baru nggak bisa menolaknya. Persis. Itu adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari mempertahankan benteng, menjadi menjelajahi dunia baru. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sebuah latihan pikiran yang mungkin sedikit ekstrim, tapi sangat kuat. Silakan. Harus memecat semua pelanggan Anda saat ini. Semuanya. Dan Anda harus membangun kembali bisnis Anda dari nol untuk audiens yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya, produk atau layanan apa yang akan Anda ciptakan? Jawaban jujur atas pertanyaan itu bisa jadi adalah inovasi terbesar Anda berikutnya.